Kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan membahas Matius 1 dan 2. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Injil Matius dimulai dengan silsilah atau asal-usul Yesus. Siapa Yesus? Apa perannya dalam rencana Allah dan kehidupan manusia? Sebagai keturunan Daud, maka sesuai Yesaya 9 ayat 6 sampai 7, Yesus menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya akan besar kuasanya, tetap menduduki tahta Daud, dan di dalam kerajaannya kekal. Sebagai keturunan Abraham, Yesus menggenapi janji Allah kepada Abraham bahwa melalui
keturunannya melalui dia seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1-3. Jadi Yesus adalah fokus penggenapan janji-janji Allah. Dalam firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan bagi manusia. Matius 1 ayat 18-25, demikian penjelasannya. Di zaman itu, jika seorang gadis hamil di luar nikah, maka beresiko dapat dihukum rajam atau dilempar batu sampai mati. Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, ia dilahirkan dari perawan Maria. Status ini sangat penting bagi iman Kristen, sebab berarti Yesus bebas dari kodrat manusia berdosa yang diturunkan oleh Adam. Roma 5 ayat 17. Yesus manusia yang tak berdosa, dan karena keberadaannya maka Yesus dapat mengerti tentang pencobaan-pencobaan yang dialami manusia, karena ia juga telah banyak dicobai sewaktu ia ada di dunia, tetapi ia tidak jatuh dalam pencobaan dan tidak berdosa. Karena itu, mari kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang maha baik di dalam doa tanpa rasa takut, karena Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Matius 2 ayat 1-12, demikian penjelasannya tentang Herodes dan orang Majus. Orang Majus adalah orang-orang pintar dari Persia yang mengikuti penampakan bintang besar yang luar biasa. Mereka sangat yakin bahwa seorang raja besar telah lahir. Mereka mau memberi respon positif, mau datang dan menghormati dan menyembah. Kedatangan orang-orang Majus itu membuat gempar istana Herodes. Herodes meresponi negatif berita itu. Dia hendak membunuh Yesus. Orang Majus datang menyembah bayi Yesus, memberi hadiah istimewa bagi sang raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, jika kita mengenal atau mengetahui tentang Yesus saja, itu tidak cukup. Jika kita tidak mau menyambut Dia dan mengasihi Dia dengan sungguh. Sebab itu, mari kita memberi yang terbaik bagi Yesus, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati melalui kehidupan kita sehari-hari. Penjelasan Matius 2 ayat 13-23. Banyak kejutan yang terjadi. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus harus menyingkir ke Mesir cepat-cepat malam itu agar terhindar dari pembunuhan bayi atas perintah sadis Herodes. Allah menyertai, memelihara kehidupan keluarga kecil ini selama mereka ada di Mesir sampai bisa kembali ke Israel dan tinggal di Nazaret, antara lain melalui persembahan yang diserahkan oleh orang-orang Majus. Cara Tuhan untuk memelihara orang-orang yang taat dan percaya itu luar biasa. Sebab itu dicatat di dalam Lukas 12 ayat 22-24. Jangan khawatir akan hidupmu. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Sedang di dalam Lukas 12 ayat 31, terjemahan sederhana Indonesia dicatat, karena itu hiduplah dengan cara yang pantas sebagai warga kerajaan Allah. Semua hal yang kamu butuhkan akan diberikannya kepadamu. Perhatikan kata hiduplah dengan cara yang pantas sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Firman ini menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.